waktu dan memberikan pada hambanya. Jadi Salam Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Masih luar biasa ya, kalau kita punya Allah yang luar biasa. Sekian banyak terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang berkenan saya untuk belajar berbagi berkat. Terima kasih buat jemaat yang bersama-sama kita belajar ya. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk belajar bersama-sama tentang keluarga ya. Biasanya kita belajar tentang motivasi, belajar tentang masa yang akan datang. Hari ini kita belajar khusus tentang keluarga. Temanya adalah drama keluarga ya saudara. Kalau berbicara drama, Bapak Ibu suka nonton drama di televisi lah, itu drama Korea itu ya, sampai berjam-jam gitu ya, sampai berhari-hari, sampai episodenya sampai 90 sampai 80 ya. Saya pernah saudara berapa tahun lalu sebelum kita sering dipanggil Tuhan untuk belajar firman Tuhan, kami sama istri sampai 3 hari berseri-seri tentang drama ya. Drama itu dimulai dengan pertama perkenalan, kemudian percintaan ya, kemudian dia membangun pernikahan dan sebagainya, akhirnya terjadi permusuhan, kecewa, marah, konflik terjadi, akhirnya endingnya ada yang bercerai, ada yang kematian, ada yang lain sebagainya ya. Itu nyaman drama keluarga ya. Kita akan belajar tentang drama keluarga. Apakah kita pernah mengalami drama keluarga, Pak? Pernah, pasti mengalami namanya drama keluarga. Tapi karena kisah drama keluarga ini konteksnya sangat panjang, maka kita nggak bisa membahas dalam waktu 30-40 menit. Saya ngambil sebagian saja di situ ya. Kita akan belajar bersama-sama yang ayatnya sering kita baca, sering kita pelajari, juga kita sering mendengar khotbah-khotbah, tetapi biarlah karena firman Tuhan itu biasanya ada lagi yang baru gitu saudara ya. Kita akan belajar tentang perkawinan di Kana atau Katunah Bekana ya. Yohanes pasal 2, Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 ya. Kita akan berbaca saling bergantian. Nanti bacanya yang keras ya Bapak Ibu supaya kita bisa masukkan. Ini adalah pelajaran tentang keluarga. Saya kira semuanya sudah berkeluarga dan juga akan berkeluarga ya. Kita akan baca bersama-sama. Saya baca ayat pertama, nanti Bapak Ibu ayat berikutnya ya. Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang pencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Bapak Ibu, kita sudah pasti sering membaca firman tentang peristiwa di Kana ini ya Bapak Ibu. Alkitab kita ini selalu diawali dengan pernikahan ya. Kalau kita di dalam Kejadian 2 ayat 23 24 itu menceritakan tentang perkawinan. Alkitab kita juga diakhiri dengan perkawinan, nanti dengan perkawinan anak domba ya, yang tulis kitab Wahyu pasal yang 19 ayat 7 ya. Hosea pasal 2 ayat 18, Yesus berkata begini, engkau
adalah istriku yang kusayangi. Engkau adalah istriku, akan keadilan kebenaran ya kalau kita baca situ, tapi kita nggak usah baca nanti terlalu panjang. Artinya bahwa hubungan antara Kristus dengan jemaatnya seperti seorang suami dengan istri ya. Kita akan belajar yang bagian yang singkat saja, nggak ya terlalu panjang karena waktunya. Yang penting poinnya Bapak Ibu ya. Peristiwa perkawinan di Kana ini, kata-kata Kana ya, di Kana berasal dari kata Kana, yaitu kane, artinya alang-alang atau tempat alang-alang atau cemburu ya, bahasa Ibrani aslinya. Lah kata Kana atau kata kane ini identik persamaan bunyinya dengan kata Elkana yang artinya Allah pencemburu ya. Kalau ada Allah pencemburu datang di perkawinan di Kana, yaitu di mempelai di Kana, itu kayaknya bukan hal yang kebetulan ya. Kejadian bukan yang tidak direncanakan, tapi kayak Tuhan betul-betul ada di perkawinan itu sesuatu yang ada sangat penting. Apa Bapak yang penting? Kita akan belajar hal yang penting di sini saja. Yang pertama, pada hari yang ketiga. Nah, pada hari ketiga, kalau kita melihat di konteks aslinya, hari ketiga, orang Yahudi itu punya tata cara dalam tradisi perkawinan, Bapak Ibu, yaitu selama 7 hari, ya, 7 hari. Nah, kalau kita lihat perjalanan dari Nazaret ke kota Kana, kalau berjalannya cepat itu 2 hari berjalan kaki. Tapi kalau masih mampir, saudara ya, mampir itu bisa sampai 3 hari. Oleh karena itu, pada waktu hari ketiga, berarti Yesus datang ke Kana itu sampai hari ketiga. Perjalanan pernikahan ini sudah berlangsung selama 3 hari, ya. 3 hari perjalanan itu sudah ada pesta di situ, ya. Tapi kalau kita lihat tata cara orang Yahudi, karena 7 hari berarti di pertengahan acara pesta itu anggurnya sudah hampir habis ya. Kalau sudah baca tadi, pesta di zaman itu saudara ada syarat utama. Syarat utama dalam pesta orang-orang Yahudi itu adalah harus ada anggur. Anggur itu lambang dari kebahagiaan. Jadi kalau seorang ngadakan pesta dan anggurnya habis, itu merupakan aib Bapak Ibu. Kok aib Pak? Gimana aib? Karena kalau anggurnya habis, pernikahannya bisa batal. Makanya aib, betul-betul aib saudara. Karena tradisi ya. Jadi kalau di pertengahan pesta anggurnya, kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ketiga, itu Tuhan bilang mereka kekurangan anggur, tapi Ibu Yesus ngomong kehabisan anggur. Jadi ada selang waktu beberapa kali Yesus datang itu masih ada anggur, tapi di belakang persediaannya sudah habis. Nah, kayaknya yang pesta pernikahan ini bukan orang lain Bapak Ibu. Yang pesta pernikahan ini masih kerabat daripada Yesus sendiri, keluarga kerabat dari Maria. Karena apa? Kalau undangan murni pasti duduk di depan ya, tapi karena ini langsung ke belakang melihat di dapur-dapur, berarti masih hubungan dengan keluarga. Saya nggak panjang sana, terlalu panjang. Nah, konteksnya begini Bapak Ibu. Ada seorang hamba Tuhan, penulis buku, Dr. Insinyur Jonathan Wirohadi, keluarga itu punya 3 fase dalam perkawinan. Kalau lihat di Kana tadi, pertama, hari pertama sampai hari kedua pesta masih berlangsung, masih bisa minum, bisa makan, anggurnya masih ada, itu namanya fase yang pertama. Fase yang pertama ini disebut dengan fase bulan madu. Kemudian mereka mulai kehabisan anggur. Alkitab mengatakan kekurangan anggur, tetapi Bu Maria ngomong kehabisan anggur. Ini melalui fase yang kedua, namanya fase padang gurun. Yang ketiga, setelah Yesus memberikan anggur yang baru, ini merupakan fase yang ketiga yang disebut dengan fase dewasa. Lah, 3 fase ini dicatat dalam buku Family Transformasi, buku yang ketujuh, itu bisa dilihat ya. Itu membahas tentang ini Bapak Ibu. Nah, saya akan ambil poinnya Bu. Pertama, tentang pesta hari pertama, hari kedua, itu fasenya fase bulan madu. Ya, pernahkah kita ngalamin fase bulan madu? Bapak Ibu pernah ngalamin fase bulan madu? Loh, masa belum? Pertama kali mari surat-suratan terus nikah itu loh Bapak Ibu. Pertama kali jalan kan gini,
Gala gandeng gitu, gandeng bersama ini namanya fase bulan madu. Nanti kalau gandeng bersama kan bisa sambil ngobrol bersama terus digandeng. Tadi saya mau ngajak Bu Edi tapi nanti kelamaan saudara, saya gandeng sendiri aja. Dan gini terus istrinya kesanduk, wah kesanduk sendiri. Ada apa sayang? Ada apa? Apanya sakit? Sudah. Oh di batunya ini kurang ajar batu. Batu kenapa sini? Istriku mau lewat, kamu kok di sini? Yang disalahkan batunya. Ini namanya fase bulan madu. Banyak iklannya Bapak Ibu. Jadi seakan-akan suami ini sangat perhatian sama istrinya. Panggilnya, "Ma, apa sakit, Ma? Mana sayang?" gitu. "Mas, mana Mas?" gitu ya. Jadi masih mesra gitu ya, fase bulan madu. Ya enggak, Pak? Bu? Pernah enggak itu? Enggak. Pernah tak pas mena itu ya, Bu. Masih awal-awalnya dulu itu ya. Itu mulai fase karakter kita yang asli belum nampak Bapak Ibu, masih tertutupi, semua masih ada iklannya. Kita masih memberikan yang terbaik buat istri kita. Istri sama, masih awal-awal tuh, "Pak, Mas, kopi ya?" gitu saudara, masih bikin kopi. Pagi dia bangun lebih dulu, kadang-kadang suaminya belum bangun, dia bangun dulu, udah siapkan kopi. Kadang-kadang sudah ada gorengan, ya Pak gitu, siapkan gorengan lah gitu. Masih fasenya bulan madu. Ya, masih banyak iklan gitu ya, belum ditutup, masih karakter aslinya masih tertutup Bapak. Kalau tidur kadang-kadang mau ngorok sedikit sudah nggak penak sama istrinya kok ngorok gitu saudara ya. Jadi istrinya juga masih jaga badannya gitu ya, suami juga masih jaga ya Pak Andreas, masih jaga, masih ganteng gitu, masih sisir gitu ya, masih pakai minyak gini saudara ya, masih rapi gitu lah. Yang usia 50 tahun ke atas pasti ya gitu ya Bapak Ibu. Itu namanya fase bulan madu. Maksudnya madunya pertama kali antara kita dengan istri itu masih betul-betul utuh Bapak Ibu. Madu kita ya itu masih. Kesenangan, kecintaan kita berdua ini masih betul-betul utuh. Nah, kalau madunya habis, tinggal apa Bapak Ibu? Tinggal tahunnya, saudara. Nah ini namanya fase padang gurun. Fase padang gurun ini Bapak Ibu, dalam fase padang gurun ini di ayat 3 ya, pada waktu Yesus datang di perkawinan di Kana, itu anggurnya kekurangan anggur. Tapi pada waktu Ibu Yesus lihat ke dapur, ini sudah habis persediaannya, tempayan-tempayannya, ada 6 tempayan. Ada 6 tempayan di situ Bapak Ibu. Kok sudah habis? Dia ngomong, Ibu Yesus ngomong kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Padahal di ayat pertama tadi mereka kekurangan. Kalau kekurangan berarti masih ada sisa-sisa. Tapi setelah Ibu Yesus melihat ke belakang, loh kok gak ada bersihannya. Berarti fase yang kedua, keluarga ini mulai masuk fase padang gurun. Di padang gurun ini Bapak Ibu, karakter asli suami, karakter asli istri itu mulai nampak. Mulai ada nuntut. Mulai saling menuntut ya. Istri menuntut suami. Suami juga menuntut istri. Dek, iki kopi nindi, benisu iso no kopi kok gak no kopi. Entek kopine boleh dhewe. Sudah madunya habis, tinggal lebahnya. So otomatis suami merasa, oh omongane wedok ora karo-karuan. Del. Dah ketok asline. Gak nggae dhewe aku. Aku teh budal ngamarung, budal ngamar istrinya, budal-budal lo. Masih aku kowe itu budal dhewe, Nah, budal dhewe saja. Itu mulai awal dari fase padang gurun. Di fase padang gurun ini tuh saudara akan mengalami 3 perubahan sikap setiap suami atau istri. Sikap yang pertama begini, istri atau suami itu mesti ngomong gini, aku ingin mengubah pasanganku. Itu yang pertama. Aku ingin mengubah istriku. Istri yang ngomong, aku mau suamiku berubah seperti aku. Dia suami, istri ingin mengubah istrinya. Suami ingin mengubah istrinya, istri ingin mengubah suaminya, Bapak Ibu. Dan karena semua ingin mengubah dan dia selalu mempertahankan keinginan masing-masing, maka terjadinya konflik atau disebut dengan drama keluarga.
Suami ngomong gini, isuk dasteran, sore dasteran, mulai isuk saya bengi aku teko kowe dasteran, kowe ben langsing, ayu kok gitar, sekarang kowe langsung kok gentong. Nah, perkataannya suami ini mulai menyakitkan. Istrinya sama, saudara. Podo ae, kowe ben nek mlaku gagah perkasa, saiki kowe tumuk-tumuk sikilmu loro. Lah, mulai saling menyalahkan loh. Ini namanya fase, karena semuanya mbok kono. Kalau maaf ya, kayak Pak Edi kae misal itu. Nanti kalau saya bisa saudara tersinggung. Pak Edi kae mlaku sing ganteng, sing gagah, mbok blono, kok nuntuk kono. Semua ingin istri kita, suami kita seperti yang kita harapkan. Kalau kita terus berjalan seperti ini, kita akan masuk dalam namanya drama keluarga. Kalau terus kita seperti ini, saudara, kita nggak betul-betul tidak membutuhkan anggur yang baru, kita masuk yang namanya drama keluarga. Itu bisa jadi pertengkaran, bisa jadi konflik terus menerus, saudara. Itu termasuk hubungan dengan keuangan dan segala macam, ya. Kalau kita mau terima anggur baru, gimana Pak caranya? Pertama, kalau saudara dan saya sebagai suami istri masuk dalam fase padang gurun yang menuntut suami untuk berubah seperti yang saya mau, menuntut istri kita berubah seperti yang saya mau, maka kita harus mengubah pola pikir kita. Suami dan istri harus mulai mau menerima keadaan istrinya. Istrinya dulu kalau tidur kan sopan. Sekarang sudah fase padang gurun, istri kalau tidur apa saudara? Ngentut, dadut, saudara. Itu karena mesti harus guyu apa nih yo. Masalah kenapa? Karena sudah aslinya keluar, saudara. Karakter asli keluar. Lah kita sebagai istri pada suami, saya dulu nggak gini, saudara. Ngentut, perempuan ngentut, sopan, itu saudara. Tapi karena kita sudah belajar tentang firman, ngentut gak apa-apa, ngentut, saudara. Ya, daripada sakit perut gak apa-apa, saudara. Kita harus mulai menerima keadaan suami kita, bagaimana keadaan istri kita. Saya punya teman Bapak Ibu, suami istri. Jadi dia mengeluh sebenarnya, Pak, aku iki lek turu sak kamar bareng wong loro. Terus aku gurung turu, nih yang laki ngomong gitu, saudara. Tapi ku istriku langsung tangannya blok. Aku gak iso turu, Pak. Terus aku pindah nang jobo. Turun nang jobo. Tadi aku bendino setiap hari ngene. Aku terus kudu yo apa ya, Pak? Aku jane pegel bojoku. Ya, karena dia sering sama saya, saudara. Terus saya mau gini. Minta bantuan Mas, buka Kolose 2 ayat 23 ya. Kolose 2 ayat 23 ya. Kolose 2 ayat 23. Kolose 2 maaf, Kolose 3, sorry. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ingat, apapun Bapak Ibu yang saudara kerjakan untuk suami, untuk istri, kerjakanlah semua seolah-olah untuk Tuhan. Saudara tidur bersama istri saudara yang ngorok gak bisa tidur, saudara jangan marah. Kerjakan saudara mendengarkan suara denguran istri seolah-olah untuk Tuhan. Iso Pak, kalau kita bilang tidak bisa Pak. Tapi kalau kita mulai belajar terus bisa. Saya dulu tidak suka kalau istri saya ngentut kalau tidur. Tidak apa-apa ya, kan kita terus terang sama keluarga. Tapi karena saya ngomong semuanya saya menerima untuk Tuhan, saya biasa. Saya juga nggak bisa terima kalau saya ngorok, saudara. Tapi sekarang kita berubah, kalau dia ngorok, mulut saya mulai diginikan. Nah, jadi itu saya berubah nggak ngorok. Tapi kita tidur satunya satu ranjang. Jadi saya menerima apa yang dikerjakan istri saya nggak pas, saya nggak marah, tapi saya betulkan. Contoh, pada waktu dia mau retreat se-Jawa Timur, Bapak Ibu, kalau kemarin bergesa-gesa, minggu yang lalu itu tergesa-gesa, harus ke Pos Sarang sana. Setelah mandi itu anduknya taruh di meja makan, bluk. Mas, dia berangkat tak antarkan. Saya pulang, loh, lagi meja makan kok anduke. Saya kan pegel loh.
iki yo apa wis terus saya ambil saya tak kasih yang saya ngomong ini untuk Tuhan. Tak taruh sambil ini. Jadi tak lakukan seperti saya ngomong deh untuk Tuhan. Beberapa hari lagi saudara sudah pulang dari depot, saya pulang ke rumah. Sudah ngobrol jam 9 saya mau tidur. Dia ngomong, "Duh Pak, dompetku mang kok carry Pak." Di depot saya sudah kemulan tidur saudara. Dia naik motor kan nggak bisa punya SIM, istri saya punya SIM punya, sudah naik motor. Tapi saya nggak boleh, sebab kalau naik motor istri saya tidak mau rem. Jadi motor di starter dia berangkat nyemplung sawah saudara. Punya SIM padahal. Jadi mau diambil sendiri enggak, tak ambil nyemplung sawah naik pindo, saya malah repot tengah mengi saudara. Di jalan kan pegel saudara, sampai tidur terus di lantai saya itu mulai pegel. Nah, pegel saya gini. Saya melakukan semua untuk Tuhan. Saya ngomong gitu, saya buat sama motor bantu. Saya semua lakukan untuk Tuhan nih pokoknya. Pokoknya untuk Tuhan. Saya ngomong sendiri saudara. Lama-lama hati saya hilang. Nah, ayat 24 Mas. Akibatnya kalau kita melakukan semuanya untuk Tuhan, kita akan dapat upah. Upahnya apa? 24. Kolose 3 ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Nah, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. kalau kita mengerjakan segala sesuatu yang kerjakan seperti untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberi kita upah. Upahnya apa Bapak Ibu? Duit banyak. Upahnya apa Bapak Ibu? Uang banyak atau apa? Uang banyak belum tentu bisa membuat kita senang Bapak Ibu. Tapi upah yang dari Tuhan ini membuat kita tenang Bapak Ibu. Karena kita tenang, hati kita tenang, kita bisa berbuat yang terbaik. Coba Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Karena kita mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan, ini kan mengerjakan kebenaran. Kalau kita mengerjakan kebenaran, maka upah dari kebenaran adalah apa saudara? Akan tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran itu adalah ketenangan dan ketentraman selama-lamanya. Kita punya uang banyak, kalau hidupnya nggak tenang, buat apa itu? Kita uangnya pas-pasan tapi tenang, tapi tentram, hatinya damai, bisa berdoa. Sekali kita berdoa sama Tuhan, bisa fokus sama Tuhan. Kita bisa melakukan sesuatu dengan tenang. Segala sesuatu kalau dilakukan dengan tenang itu hasilnya memuaskan. Ya, oleh karena itu aku ingin mengubah istriku. Sekarang fokusnya berubah. Aku harus menerima istriku, aku harus menerima suamiku apa adanya. Semuanya aku lakukan untuk Tuhan. Ya, malam-malam Mbak berani ke belakang atau ibu-ibu itu, Pak, aku pipis. Aduh, sik ngantuk. Tidak apa-apa. Antarkan saudara untuk Tuhan. Masih jengkel ngomong untuk Tuhan. Yang kedua, orang biasanya kalau sudah suami istri itu sudah masuk masa padang gurun, pasanganku ini harus menjadi seperti yang aku mau. Aku mau, kamu mau seperti ini. Istri ngomong ini, aku mau jadi suamiku kamu seperti ini. Jadi istri mau suaminya menjadi yang saya ingini. Kamu kudu koyo aku misalnya. Kamu mbok sing rajin ya lho. Kayak Pak Andreas isuk wis tangi, wis siapan berangkat ngajar di sekolah. Ojo turu sampai awan, Saudara. Jadi dia suaminya atau istrinya kepingin seperti yang tak harapnya itu apa? Ya. Ingin menjadi apa yang tak idolakan dulu. Oh, saya dulu pada waktu pacaran menikah saya kepingin bintang Korea namanya siapa? Nah, pikiran kita di sana saudara. Nah, ini harus dirubah pikiran kita supaya kita tidak masuk dalam. Nah, ya Lee Min Ho, sukanya Lee Min Ho ya, paling ganteng. Ya, kalau sudah pikiran kita supaya pasangan kita ingin seperti, lah, ini harus kita rubah. Saudara dan saya harus menjadi seperti Kristus. Kita gak bisa menjadikan kita seperti aku mau, kamu jadi mau sepertinya kayak ayo sing cantik, sing rapi, sing ramping, Mama, Bapak Ibu. Tapi kita mau seperti Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Coba Mas. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Suami istri yang sudah masuk dalam fase padang gurun, mereka harus berpikir bahwa suami dan istri harus sepakat menjadi seperti Kristus. Pak,
Seperti Kristus ki ya apa Pak Angel? Loh, Kristus ini kita baca setiap hari Bapak Ibu. Jadi kalau kita nggak pernah membaca firman, kita nggak bisa menjadi seperti Kristus. Maka dari itu Bapak Ibu dan saya setiap hari harus membiasakan diri membaca firman. Karena firman itulah Kristus. Firman itulah Kristus, saudara. Kita tahu, oh apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Karena firman yang kita baca sifatnya masih logos. Kalau kita baca berkali-kali, nanti akan menjadinya namanya rema. Itu akan menuntun kita. Pak, sulit Pak. Ya sulit. Tetapi Tuhan memberikan penolong bagi kita, namanya Roh Kudus. Roh Kudus itulah menuntun kita untuk belajar bersama-sama. Saya juga belajar sama istri, saudara. Sehingga saya, setelah kita bertahun-tahun coba belajar, kok namanya drama keluarga ini sudah tidak ada lagi, saudara. Jadi semuanya diakhiri dengan berdua ini ada kesepakatan bersama, saling mendukung, Bapak Ibu ya. Yang ketiga biasanya pasangan kita ini, lah ngono kamu berubah dulu Pak. Ya enggak, ya kamu yang berubah dulu. Ya enggak, ya kamu yang berubah dulu, kan kamu laki-laki. Ya enggak, ya kamu perempuan, ya berubah dulu, kamu anak ibu anak-anak. Saudara, kita tidak bisa menuntut istri kita berubah lebih dulu atau suami berubah dulu. Tetapi kitalah yang harus berubah lebih dulu. Ya, coba Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, kalau kita ingin mengharapkan suami istri kita berubah, istri juga harus berubah lebih dulu. Kalau kita mengharapkan istri kita berubah lebih baik, kita berubah dulu. Pak, gimana Pak? Suami saya ini belum kenal Tuhan Pak. Oh nggak apa-apa, istri berubah lebih dulu. Coba baca ya, 1 Petrus 3 ayat 1. 1 Petrus 3 ayat 1. ayat 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Suaminya belum kenal Tuhan, saudara. Ini ada suaminya belum kenal Tuhan. Kita punya jemaat suami belum kenal Tuhan. Tapi istrinya ini rajin kepada ibadah. Pada waktu kita kelompok sel, kita ngomong, Pak gimana Pak? Suami saya belum mau ke gereja karena dia tidak mengenal tentang Kristus. Tapi bikin saya jengkel terus Pak. Saya terus marah terus, maka jadi pertengkaran di keluarga. Jangan bertengkar, jangan marahi suami. Ibu yang sudah mengenal Kristus lebih dulu, berbuatlah seperti untuk Tuhan. Melayani suaminya seperti untuk, suaminya tidak kenal Tuhan. Suaminya tapi tidak nyeleweng, sudah tidak selingkuh, tapi dia tidak kenal Yesus. Tapi saya bilang, ibu tetap melakukan segala sesuatu, suami menjengkelkan, tapi semua dilakukan seperti untuk Tuhan. Nanti ibu akan melihat perubahan perilakunya ibu membuat suami itu menjadi berubah. Nah, ini sudah berjalan berarti sekitar berapa 6 bulan atau lebih Bapak Ibu. Kita melihat suaminya memperbolehkan istrinya ke gereja. Suaminya sekarang belum membolehkan anaknya ikut sekolah minggu, walaupun suaminya belum ikut ke gereja. Perlakuan istrinya ini membuat perubahan pada suaminya, ya. Jadi yang berubah, saya harus berubah lebih dulu. Kita gak boleh nuntut suami berubah, ya Pak kita. Gak boleh nuntut istri berubah. Istri berubah dulu. Semua dikerjakan seperti untuk Tuhan, gitu. Ya. Itu fase disebut fase padang gurun. Kalau kita ada di fase padang gurun itu cepet-cepet Pak Ibu, biar nggak terlalu kelamaan konfliknya, biar kita tidak masuk dalam drama keluarga. Ada quote seperti ini, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Nah ini seramba Tuhan mengadakan quote seperti ini juga. Kalau kita nggak terbuka, kita nggak mengalami pemulihan. Kalau kita terbuka, kita pasti mengalami pemulihan. Karena itu pemulihan mengalami harus didahului dengan keterbukaan. Ya, suami istri mulai terbuka. Suami tidak boleh menutupi, istri nggak menutupi, tapi dibuka saja, saudara. Biar tidak terjadi namanya drama keluarga. Kalau ada sesuatu dari sikap suami yang kurang pas pada istri, misalnya belanja, misalnya tidak pas pada suami, istri harusnya gimana? Istri harus ngomong terus terang sama suami, gitu. Pak, belanjane wingi kurang ini. Nanti kita membahas bersama suami istri. Kayak saya ini
Bapak Ibu, saya prakteknya karena yang pegang keuangan saya, berarti istri, saya harus melihat kebutuhannya istri, Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu jadi satu dengan perdagangan, jadi nggak bisa-bisa. Tapi tak kasih uang saku sendiri, saudara. Ini uang sakunya sendiri, jadi bayaran sendiri, gitu, saudara. Tapi saya masih memperhatikan, oh ini bedaknya habis, ini krimnya habis, oh ini hand body-nya habis, sabunnya habis. Itu ngikuti belanja, saya ngikuti, saudara. Nah, kadang-kadang istri itu lupa masalah, saudara. Jadi kadang-kadang saya yang harus apa? Memperhatikan dia. Lah, tapi saya nggak memperhatikan diri saya sampai, saudara. Tapi dia memperhatikan saya. Pak, kayak bajumu kayak wis gak cukup, Pak. Ayo beli baju. Lah, uangnya pakai mana, Pak? Pakai uang yang ini. Ya. Jadi suami istri ada saling, ya, saling keterbukaan, saling mendukung, ya. Suami istri saling mendukung. Nah, fase yang ketiga, fase ini namanya fase dewasa. Lalu pada dewasa ini, pada ayat 10, itu ibu Yesus, Maria, ngomong begini, mereka kekurangan, mereka kehabisan anggur. Yesus ngomong gini, Yesus apa Pak? Yesus jawabnya apa Pak Ibu? Ada, mau apakah engkau Ibu? Waktuku belum tiba. Waktu Yesus belum tiba, tapi Yesus buat mujizat enggak? Loh, padahal waktunya belum. Nah, ini nanti kalau nggak cukup waktunya nggak saya bahas, tapi kalau cukup tak bahas, saudara. Waktu Yesus itu ngomong belum tiba, tapi kok ya bikin mujizat gitu loh, ya. Maria ternyata ibu Yesus ini ngomong membuat Yesus bikin mujizat. Ini setelah mujizat terjadi, yaitu anggur yang baru yang dari Yesus tadi, keluarga ini mulai mencicipi, mulai merasakan anggur yang baru, maka terjadi perubahan. Daripada fase yang dewasa ini, pertengkaran atau problem permasalahan masih ada, Bapak Ibu. Namanya kita berkeluarga itu masih ada problem, itu masih ada. Tapi penyelesaiannya sangat cepat, halus, saudara. Tidak panjang, tidak terjadi namanya drama keluarga. Jadi masih lebih cepat, gitu ya. Nah, suami dan istri itu memang tidak sama. Siapa yang bilang suami istri itu sama? Kadang-kadang, lah ini memang dari bodohku gak cocok. Memang laki-laki dan perempuan itu tidak cocok, sudah nggak ada yang cocoknya. Saya mau ngundang satu bapak dan satu ibu maju ke depan, saya mau bikin contoh Bapak Ibu supaya kita mengerti. Yang berani saja, boleh suami istri atau boleh suami saja atau seorang bapak dan seorang ibu maju ke depan, ya. Yang berani saja silakan maju. Saya mau bikin contoh Bapak Ibu supaya lebih enak rasanya itu, ya. Ada yang berani? Sini bapak, suami istri boleh, bapak saja boleh, ibu saja boleh. Ayo yang sudah menikah tapi, ayo silakan. Ayo silakan. Bapak boleh, ibu boleh. Yang sudah menikah ya, sudah menikah. Nah. Mari yang ke depan, ayo. Pak kita, enggak apa-apa silakan. Bapak boleh, ibu boleh, atau suami istri boleh. Mari Bu, ya silakan. Tinggal Bapak. Bapak siapa yang berani? Di sini Bu istri ngadep ke sana. Silakan Bapak. Saya menemani Bapak. Ayo Pak. Kerang satu ayo, waktunya biar cepet. Ayo Pak. Enggak apa-apa. Ayo Pak, silakan. Pak kita mau, silakan. Ya. Pak kita yang sini. Iya, Mas, silakan. Silakan. Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana sepasang suami istri. Ini bukan suami istri maksudnya, saudara ya. Saya bikin sepasang ini maksudnya biar rata. Kalau ibu, ya ibu, kacau ibu. Bu Sri ini pakai sepatu kanan kiri ya, betul. Bu Sri coba pakai sepatu kanan kiri. Ini kalau buat jalan enak ya Bu. Coba Bu jalan lebih enak ya. Enak ya. Balik sana Bu lagi. Lah ini sepatunya kanan kiri Bapak Ibu. Sama nggak sebenarnya? Nggak sama ya. Coba Bu Edi kayak bawa sepatu ya. Coba Bu. Yang kanan dilepas Bu, sepatunya yang kanan dilepas. Bu Sri sepatu yang kanan dilepas. Bu Edi bawa sepatu lagi ya. Coba. Pasangan yang kanan. Tidak apa gitu saja. Tidak apa-apa, sudah gitu saja. Lah, tidak apa Bu, tidak apa-apa, sudah, tidak apa-apa, tidak apa. Nah, sekarang
Bu Edi yang itu kan sepatunya yang kanan yang ganti. Sekarang coba sepatunya yang baru itu tadi diganti yang kiri. Kira-kira bisa jalan nggak Bu Sri? Enak jalan nggak? Nggak ada satunya yang dilepas yang dilepas yang baru dipakai tadi diganti yang sebelah kiri Bu Edi. Lah, lebih sulit nggak pakainya? Tetap yang kiri tetap di kiri, yang sepatu kanan pakai sepatu kiri Bu kira-kira. Angel nggak itu? Kaki kanan pakai sepatu kiri bisa nggak? Gak bisa ya, sulit ya. Kalau jalan nggak penak Bu, coba. Gak penak ya, karena ini sama saudara, cocok maksudnya itu kanan sepatunya kiri ya, sepatu kanan, kaki kanan pakai sandal, pakai sepatu yang kanan, kaki kiri pakai sepatu yang kanan. Ini kalau buat jalan nggak penak ya Bu. Coba kalau sekarang diganti kiri kanan kiri yang ganti yang baru, ganti yang baru. Iya dipasangkan yang punya Bu Sri yang digancang dipasang biasanya, sekarang dipasang biasa normal. Ya yang baru pakai yang baru, coba yang pakai baru. Nah enggak lah buat jalan aja. Ini kanan kiri, sepatunya kanan kiri ya. Karena buat jalan masih bisa Bu, masih bisa penak ya buat jalan, masih bisa ya Bu. Nah sekarang kalau kanan bisa nggak Bu? Kalau kanan ini kanan balik. ini kanan ini sama ini Ya coba balik tetap. Nah kanan agak sulit ya Bu, agak sulit Bapak Ibu. Jadi sepatunya memang sama, bentuk persisnya sama, tetapi kalau dipakai kalau sama persis nggak bisa jalan. Tapi kalau dipakainya mirip, nah sekarang sebentar. Kalau itu pakai yang baru semua Bu, yang baru dipakai coba yang baru. Pakai normal baru. Ya. Nah. Buat berjalan, jalannya kanan kiri atau coba majunya maju Bu. 1, 2. Bapak Ibu lihat majunya bisa bersama nggak? Majunya lagi maju lagi Bu. Kanannya kakinya bisa bareng nggak? Kok nggak bisa bareng ya? Barengnya suami istri loh, sama-sama loh, bareng loh. Tapi nggak bisa bareng ya Bu. Ternyata ini nggak bisa bareng, mungkin Bu Sri ya nggak bisa bareng. Coba Ibu sini dulu, sekarang coba Pak Gito, mungkin Pak Gito bisa bareng gitu kan. Coba Pak Gito, tadi bawa sandal ya, ya bawa sandal, silakan yang sandal yang kiri sama yang kanan, kiri Pak Gito pakai yang kiri sama kiri ya, kiri coba kiri ya. Gimana Pak, jalan Pak? Penak nggak kira-kira? Miring ya, nggak pedak, kayak nyising-nyising. Coba lah kanan Pak, kanan. Mungkin lah kanan Pak kita bisa. Coba kanan. Itu nggak penak ya Pak? Nggak penak. Coba lah sekarang pakai yang baru tapi kanan kiri, pakai yang baru. Coba jalan, penak Pak? Pas. Nah, Pak jalannya coba sih bisa berdua nggak? Bisa bareng apa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kak satu lekat jalan normal gimana Pak? Penaknya coba jalannya gimana? 1, 2 loh. Kanan kiri nggak bisa bareng ya Pak? Sandalnya penak Pak Bi? Enak. Ya udah diambil aja. Bu Sri sandalnya penak ya, dibawa aja Bu. Udah silakan dibawa pulang. Nanti dusnya diminta di Bu Edi ya, silakan. Nanti dusnya diminta di Bu Edi ya, dusnya di belakang. Suami istri itu seperti sepasang sepatu. Ya, suami istri seperti sepasang sepatu. Dia nggak bisa jalan sama, saudara. Tetapi saling mendukung, kanan kiri kanan. Lek bareng malah kayak angel pocongan, saudara. Jadi artinya saling, ada budaya saling mendukung. Istri mendukung suami, suami mendukung istri. Artinya saling, di dalam keluarga itu harus saling ada rundingan, gitu ya. Ya, itu tadi saudara. Ya, suruh maju tadi, yang suruh maju kan saya tidak maksa yang mau maju ya, saudara ya. Nah, sedikit lagi. Yesus pada waktu Maria mendatangi Yesus berkata, waktuku belum tiba, ya. Tetapi kita lihat kenyataannya, Yesus membuat mujizat. Kalau waktunya Yesus belum tiba kok bikin mujizat, saudara. Coba saya ingin Bapak Ibu masih ingat gak kisah Lazarus? Lazarus saudaranya Maria Marta, ya. Saya minta dibantu.
Lazarus, Maria Marta di Yohanes 11 ayat 5. Yohanes 11 Ayat 5 dan 6. Yohanes 11 ayat 5 dan 6. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Lah, Yesus ini mengasihi Maria, Marta dan Lazarus, Saudara. Tetapi setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, tetapi Yesus itu sengaja menunda waktunya 2 hari. Coba ayat yang ke-17. Ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Nah, lihat. Lazarusnya berbaring dalam kubur selama 4 hari. Padahal pada waktu Yesus diberitahu Lazarusnya itu masih, dia menunda lagi. Yesus sengaja menunda lagi 2 hari. Artinya waktuku belum tiba. Untuk menolong, memberikan mujizat pada Lazarus itu waktunya belum tiba. Yesus tunda 2 hari supaya sampainya ke sana menjadi 4 hari. Bapak Ibu, kalau kita membaca, nanti dilihat di Google kali yang sempat ingin tahu ya. Di orang-orang Yahudi itu di samping dia memegang yang namanya Taurat, dia memegang lagi kitab yang namanya Talmud. Di dalam Talmud itu ada 2 kitab, namanya Gemara sama Mishnah. Nah, kayak Alkitab ini, Alkitab ada perjanjian lama, ada perjanjian baru ya. Yang Mishnah ini ditemukan di situ ada namanya ke-13 ayat 6. Itu intinya begini, Bapak. Pada waktu orang Yahudi meyakini pada waktu orang meninggal, itu rohnya, itu jiwanya itu terapung di atas jenazah selama 3 hari. Jadi dia meyakini orang yang meninggal itu rohnya atau jiwanya terapung di atas jenazahnya selama 3 hari. Nah, pada hari yang ketiga, jika wajah itu tidak mengalami perubahan, maka roh ini telah pergi ke pangkuan Abraham. Ya, kalau Yesus datang pada hari kedua, Bapak Ibu, Lazarus yang dikatakan sudah mati, atau hari ketiga yang sudah mati, saudara, Yesus tidak bikin bisa mujizat, walaupun Yesus membangkitkan dia dari Lazarus hidup lagi. Kenapa? Karena orang Yahudi percaya itu belum mati. Masih roh darah masih hidup, masih bisa hidup pada hari ketiga. Jadi orang Yahudi yakin pada hari ketiga itu dia belum mati, itu. Sehingga Yesus menunda waktunya menjadi 4 hari. Jadi kalau sudah 4 hari dia sudah final. Lazarus betul-betul final matinya. Sudah tidak ada kekuatan lagi. Oleh karena pada Yesus datang itu tepat waktunya. Nah, kembali ke kisah di Kana. Yesus ngomong waktuku belum tiba. Yesus pada waktu itu posisinya masih dalam bentuk undangan. Yesus masih diundang kalau itu. Yesus tidak terlibat di dalam keluarga, masih diundang. Lah, setelah Maria ini mewakili keluarga berbicara pada Yesus, Maria mewakili keluarga berbicara sama Yesus, maka Yesus masuk di dalam keluarga. Maka terjadilah perubahan dari air menjadi anggur. Nah, ada istilah banyak di dalam kisah di Kana ini, seperti ada 6 tempayan, 2-3 buyung, 80 liter sampai 120 liter. Itu ada makna, saudara. Tapi kita nggak masuk sini kan terlalu lama. Itu ada ilmu di orang Yahudi, pakai ilmu namanya gramatika. Kita mengenal matematika, ada matematika itu ada geometri, ada aljabar, ada aritmatika, ada trigonometri, betul? Nah, itu dikenal lagi ada namanya gramatika. Gramatika itu ada ilmu matematika orang Yahudi yang angka-angka ini ada artinya, Bapak Ibu. Seperti ada 6 tempayan, isinya 2-3 buyung. 6 kali 2 isinya 12, bicara tentang umat Israel, suku Israel, 12 suku Israel. 6 tempuyung dikalikan 3 buyung, artinya 18. Artinya kemurahan Tuhan. Nah, setiap angka ada artinya. Kita tidak bahas itu terlalu panjang ya. Kenapa Bapak Ibu Yesus ini yang sebenarnya belum tiba waktunya, tetapi karena Maria meminta sama Yesus, maka Yesus berbuat mujizat. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian,
kita ini kadang-kadang tidak tahu kondisi anak-anak kita. Apakah anak kita ini masuk dalam masa padang gurun? Kita sebagai orang tua selalu mendoakan anak kita seperti Ibu Yesus, ya. Siapa sih Bapak Ibu Yesus? Masih ingat Bapak Ibu ya siapa Ibu Yesus? Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Siapa menjadi Ibu Yesus? Adalah orang-orang yang melakukan firman. Jadi kalau kita sebagai orang tua yang taat pada Tuhan, melihat anak-anak kita yang masuk dalam fase padang gurun, kita berdoa sama Tuhan. Kita meminta sama Tuhan supaya belas kasihan itu mujizat terjadi pada anak kita. Makanya anak-anak sekalian yang sudah berkeluarga, yang punya ayah dan ibu yang takut akan Tuhan, kalian harus berbahagia. Harus selalu jangan tidak suka sama mertua atau orang tua. Kalian harus berbahagia kalau kalian orang tuanya atau mertuanya orang takut akan Tuhan. Karena apa? Karena kalian itu memasuki masa yang padang gurun, kalian tidak terasa. Tapi orang tua kalian selalu berdoa setiap hari untuk keluargamu. Ya, yang masih muda-muda, yang keluarga muda, itu semua berdoa sehingga masa padang gurunmu yang harusnya di drama keluarga itu cepat berakhir. Karena apa? Doa. Seperti Maria tadi, Yesus belum waktunya, tapi karena Maria mewakili keluarga, mengundang Yesus masuk dalam keluarga, maka keluarga itu mengalami mukjizat. Aib yang harusnya terjadi tidak terjadi. Ya, dengan itu bagi keluarga-keluarga muda atau calon-calon suami, calon istri, saudara, sedikit lagi. Itu biasanya calon suami, calon istri yang punya anak-anak yang menikah, biasanya kita ini mempersiapkan pernikahan anak kita adalah bahan-bahan yang akan dibuat resepsi, perjamuannya, riasnya, dekornya, itu yang kita persiapkan. Tapi kita orang tua tidak pernah menyiapkan mental kepribadian anak kita, nggak pernah kita pikirkan. Kepribadian anak kita seperti apa, nggak pernah kita pikirkan. Mereka kekurangan anggur. Kenapa kekurangan anggur, saudara? Ya karena persiapannya kurang. Apa yang perlu dipersiapkan pada waktu pernikahan? Di samping yang kelihatannya jasmani, yang tidak kelihatan, yang rohani ini yang tidak pernah kita siapkan sebagai orang tua. Oleh karena itu, semua orang tua termasuk saya, Bapak Ibu semuanya, anak-anak yang mau menikah semuanya, jadilah pribadi yang betul siap untuk menikah. Ya, pribadi yang pertama gimana Pak? Seorang suami ini dibentuk dari masa kecilnya sejak lahir. Sejak lahir itu dipengaruhi oleh, di samping gen orang tua, itu dipengaruhi oleh pribadi, nilai-nilai yang masuk setiap hari. Bapak marah-marah, ibu marah-marah, lingkungan marah-marah, itu masuk kerekam semua. Karena anak-anak usia balita sampai usia 15 itu tidak ada saringannya, tidak ada filternya. Apa yang dilihat itu dimasuk semua, saudara. Jadi masuk ke dalam memorinya semua. Jadi timbul yang namanya luka batin. Luka batin itu mesti ada dalam setiap anak-anak kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sebelum anak-anak yang menikah ini, mereka harus dapat bimbingan pranikah, Bapak Ibu, supaya dia tahu kondisi kepribadiannya. Sebab kalau dia tidak kuat membangun kepribadiannya, maka dalam waktu dia berumah tangga akan sering mengalami konflik yang disebut dengan drama keluarga. Nah, kita sebagai orang tua yang punya anak-anak yang akan menikah, kita harus betul-betul memasukkan pondasi pada anak kita supaya kepribadiannya menjadi utuh. Ya, supaya anak-anak kita tidak mengalami namanya drama keluarga. Ya. Bapak Ibu, saya kira tidak saya perpanjang.